Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya Mesreten Investment teman-teman. Baik teman-teman, sore hari ini market mulai recover ya. Beberapa saham, beberapa sektor saham dan saham-sahamnya mulai mengalami penguatan. Nah teman-teman, dengan recovery market ini, apakah saham-saham ini besok akan lanjut naik teman-teman? Saya ada positioning dari hari ini dan kemarin. Kita akan lihat teman-teman, analisa dari saya, Surya Mesreten Investment. Baik teman-teman, sebelumnya kita tengok dulu untuk pergerakan dari IHSG ya, seperti ini. Jadi ya udah lumayan lah ya pergerakannya, walaupun tidak bisa naik lebih tinggi daripada kemarin teman-teman. Daripada high-nya kemarin, setidaknya di akhir closingnya IHSG adalah candlenya ada perlawanan seperti itu. Secara psikologis kita bisa mengatakan bahwa low hari ini tidak lebih rendah dari low kemarin, namun sayangnya high-nya hari ini juga tidak bisa ngelewatin high-nya kemarin seperti itu. Ya, karena ada satu saham penggerak indeks yang hari ini dan beberapa hari ini dilepas asing ya teman-teman. Kita akan bahas dulu kondisi dari IHSG, bahwa IHSG masih mampu bertahan di atas area hijau ini teman-teman. Ini adalah merupakan support kedua dari medium trend ya. Ini penting di 38 retracement ini penting. Dia juga IHSG juga sudah berapa kali ini, 1, 2 ya, 3 yang kemarin sentuh overshoot sedikit di bawah 38 retracement, namun demikian akhirnya bisa kembali lagi teman-teman. Untuk IHSG selama masih berada di kisaran hijau ini teman-teman, itu boleh dibilang masih cukup oke ya. Untuk supportnya masih menggunakan di 7067 atau 7070-an seperti itulah. Resistan ada di 7139 candle yang kemarin. Kemudian kisaran 7172, berikutnya 7187 seperti itu. Jadi secara pergerakan masih cukup terjaga. Secara weekly, teman-teman bisa ngelihat secara weekly pergerakan dari IHSG adalah seperti ini. Ada satu trend line yang saya bikin itu kemarin hampir disentuh teman-teman. Itu kemarin hampir disentuh, dan kalau lihat rentang geraknya memang IHSG dalam minggu ini dia melewati rentang kebiasaannya. Padahal sebelumnya ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan, 7 minggu dia bermain di area kuning itu teman-teman. Seperti itu, memang kondisi market tidak akan selamanya kita harapkan bisa naik terus. Yang penting bagaimana kita bisa mengantisipasi kondisi market tersebut ya. Baik teman-teman, kita akan lihat dulu untuk hari ini secara umum untuk mover utama indeks yang kemarin bisa menarik IHSG hari ini ya boleh dibilang istirahat teman-teman. BCA, BRI ya, hanya Bank Mandiri aja yang narik hari ini. Jadi ini nanti dalam bahasan akan saya sampaikan bahwa memang masih ada dua big cap banking yang secara pergerakan masih bagus, chartnya bagus banget ya. BMRI, BNI seperti itu. Terus Telkom hari ini juga nggak bergerak ya, ini mover index. GoTo-nya masih lemah, masih rentang geraknya sempit banget teman-teman ya. Masih sempit banget rentang geraknya. Terus Astra sendiri hari ini boleh dibilang nggak kemana-mana, sama dengan kemarin. Kemudian sektor batubara teman-teman, sektor ini mengalami penguatan lagi. Secara umum komoditas juga harganya naik, sebagian mulai rebound lagi teman-teman seperti itu. Dan ini tercermin juga di saham-sahamnya juga sudah mengalami recover beberapa seperti itu ya. Jadi saya coba positioning tadi, ya memang beberapa sudah naik ya, tapi besok aja lah seperti itu. Karena saya lihat kondisi market juga cukup oke hari ini. Jadi mover hari ini banyak dibantu kenaikan IHSG adalah dari sektor batubara, kemudian consumer juga ya, Unilever, HMSP, dan ini ada MTK teman-teman. MTK ini berada di dasar. Jadi para penggemar MTK silahkan dipantau, tapi ini sifatnya tradingan dan ini barang masih di dasar ya, jadi cukup hati-hati juga. Kemudian Cepin juga secara pergerakan masih cukup oke. Nanti kita bahas di chart ya. Untuk Arto teman-teman, Arto hari ini lower lagi ya. Arto GoTo sementara
Ya kalau saya memang ada posisi kemarin saya loncat dulu, ini harus ganti dulu ke saham lain. Ya itu udah risiko. Ketika melihat satu saham arahnya nggak seperti yang saya harapkan, saya harus berani loncat seperti itu ya. Nggak selamanya apa yang saya lakukan adalah benar. Yang pasti kalau memang saya salah, saya berani untuk keluar ya, seperti itu. Kemudian kita lihat dulu teman-teman untuk kondisi indeks ya. Saya refresh dulu, ini kondisi indeks ya, sudah ada hiasannya hijaunya, birunya seperti itu. Nggak merah-merah merona seperti itu. Ini Dow Jones, ini tadi malam ya memang dalam, masih di bawah 29 ya, sempat turun ya. Terus kemudian 29.500 kalau nggak salah. Kemudian ini sudah menghijau untuk Eropa, kemudian untuk ini juga Asia, dan GoFood-nya ini yang menggembirakan, ini yang saya bilang akhirnya saya tahan dulu untuk posisi saya. Apakah kalau dijual besok bisa lebih profit seperti itu? Oke, kita lihat kondisi besok aja ya. Terus untuk kondisi ini ya, kondisi indeks, teman-teman saya akan kasih gambaran juga untuk teman-teman ya, kondisi indeksnya sebentar ya. Oke, untuk kondisi indeks kita lihat dulu. Ya ini adalah kondisi market Amerika tadi malam ya, secara umum ini Dow Jones seperti ini penurunannya ya. Dow Jones-nya seperti ini, Nasdaq ini dalam kalau kita lihat ini dalam 5 hari lah. Nah ini penurunannya Dow Jones seperti itu ya. Kemudian SP500 Nasdaq itu kan sebenarnya kemarin sempat tinggi juga kan, terus turun, tapi ketiganya terus akhirnya dalam tren turun. Nah ini adalah untuk Eropa, teman-teman bisa ngelihat kondisi Eropa ini sore ini menghijau ini. Nah, kita lihat nih, ini intraday untuk Jerman ya, intraday untuk Jerman. Kemudian loh ini kok tiba-tiba merah ya. Oh ini FTS memang ini sepertinya ini ya. Oke, kemudian ini sudah mulai menghijau juga. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk Asia kan tadi berarti ya. Nikkei-nya ini udah saya cek tadi, memang bener ininya ya. Pergerakan intraday-nya masih cukup oke ya. Ini Hang Seng-nya juga intraday-nya close di high, ini yang membuat berani positioning seperti itu ya. Terus kemudian kita tengok dulu untuk futures-nya, kondisi futures ya. Futures kita lihat mini, Dow mini, ini kan ada macam-macam ya. Ada Dow mininya ini ya hijau lah seperti itu ya. Walaupun memang dia akan naik turun, SP500 yang mini, kemudian Nasdaq juga sama. Secara umum marketnya futuresnya menghijau ya. Harapan saya sih besok bisa saya jual lebih tinggi seperti itu. Kemudian untuk harga komoditas teman-teman, tadi saya sampaikan di pagi hari bahwa komoditas masih pada turun. Nah ini per sore ini untuk minyak ini ada sedikit rebound ya. Minyak ada sedikit rebound, natural gasnya juga ini ada sedikit rebound secara chartnya. Batubara remain the same, masih sama di sekitar 430 ya. Kemudian untuk palm oil juga sama, ini sudah kan saya sampaikan tadi dia ada di supportnya dan ada rebound, tapi sepertinya kalau rebound pun dia juga terbatas seperti itu. Terus kemudian ini adalah emas. Nah emas ini teman-teman dari bacaan yang saya baca, juga diskusi dengan teman-teman saya tadi, akademisi, yang beberapa ini agak bingung juga dengan kondisi inflasi yang tinggi ini. Harusnya kan investasi safe haven-nya adalah emas seperti itu. Tapi kok ini emasnya harganya turun seperti itu. Ya. Emas kan kemarin sempat sampai berapa itu? Teman-teman bisa ngelihat nih dalam ini pergerakan emas itu kan Mei 2022 sempat 2000-an kan. Terus turun ke 1600, dan ketika turun ini juga tren inflasinya naik kan, harusnya kalau zaman dulu safe haven adalah emas, ini kok kurang gitu loh. Justru sepertinya safe haven-nya adalah ke currency mata uang ini apa? USD seperti itu. Kita bisa ngelihat untuk dolar indeksnya juga hari ini atau kemarin ya, dolar indeks itu ini seperti ini. Chartnya luar biasa naiknya. Jadi kok sepertinya investasi di
dolar malah lebih bagus. Namun demikian, tadi saya lihat juga beberapa berita ya teman-teman, beberapa berita. Nah ini harga emas mulai naik, apakah orang mulai sadar harga emas sudah turun ya. Jadi ketika inflasinya lagi tinggi seperti ini, mungkin orang melirik ini mau investasi apa sih seperti itu, kondisi seperti ini ya. Beberapa berita rangkuman ini, terus kemudian ini adalah tentang apa ini, tentang kiamat pound sterling. Oh iya, pound sterling tadi malam turun dalam sejarahnya paling rendah seperti itu against USD seperti itu. Terus kemudian bahasan lainnya masih terkait suku bunga ya. Kemudian apa ini? Ancaman, kita lihat dulu, ancaman resesi nyata dan ini investasi yang bisa kasih cuan gede. Saya udah baca tadi kisarannya adalah sekitar reksadana dan saham seperti itu. Terus kemudian ini adalah asal muasal anjloknya rupiah. Ya ini saya udah baca juga bahwa ya logisnya saya masuk juga, jadi bahwa memang biarpun ada intervensi dari BI karena penguatan dari USD ini adalah global teman-teman. Tidak, yang melemah tidak hanya rupiah tapi mata uang lain juga melemah. Artinya memang kalau kita bisa melihat dolar indeks ini kan adalah merupakan performa sang dolar terhadap 6 mata uang utama dunia ya. Kalau rupiah nggak diperbandingkan ke sini. Memang kekuatan naiknya dolar ini adalah secara global, artinya bukan yang melemah negara kita aja rupiahnya seperti itu. Jadi secara umum seperti itu, dan itu memang karena kenaikan dari yield-nya USD seperti itu. Dan itu memang memungkinkan terjadinya outflow seperti itu karena mata investasi para manajer investasi ini kan di dalam Indonesia dalam bentuk USD ya. Sehingga ketika ya mungkin mereka akan keluar ya, mereka kan yang keluar adalah USD-nya, money flow-nya lah seperti itu. Money flow-nya keluar mencari pembiakan yang lebih rendah risikonya tetapi yield-nya lebih bagus ya, USD itu ya, seperti itu. Nah, untuk menjaga nilai tukar supaya tidak melemah, langkah-langkah yang diambil gubernur bank dari masing-masing negara biasanya juga mengatur suku bunganya, dan ini juga sudah dilakukan tidak hanya di Indonesia, yang lainnya juga sama seperti itu. Jadi pelemahan rupiah ini bukan karena internal tapi juga karena internal. Secara umum kalau saya lihat kan ekonomi kita bagus, komoditas kita sangat bagus, mendukung, harganya juga lagi bagus ya, dan ya kalau boleh dibilang perbankan kita sendiri kan merupakan cerminan dari kondisi ekonomi sebenarnya kan gitu. Kalau indikator paling mudah ekonomi suatu negara adalah mata uang dan juga kemudian ini kan perbankan, maksud saya perbankan seperti itu. Perbankan lagi BKPG-nya pada bagus semua ya. Nah terus kondisi ini kan mau nggak mau memang ya diatur seperti itu ya. Karena apa? Ya karena kalau istilahnya nggak di manage seperti itu kan artinya apa ya, suku bunganya nggak diatur seperti itu ya, bisa pelemahan berlanjut seperti itu. Untuk mempertahankan kekuatan rupiahnya, mau nggak mau suku bunganya harus diatur. Dan ini terjadi di negara lain juga. Ya mungkin efeknya akan ada terasa dalam beberapa bulan mungkin, tentang pengaturan suku bunga pinjaman, suku bunga simpanan seperti itu. Beberapa quarter lah yang saya baca kemarin adalah seperti itu. Terus kemudian ini tadi kaitannya adalah dengan asal muasal anjloknya rupiah. Juga karena yang saya bilang pagi tadi, kebutuhan USD kalau negara-negara yang bukan negara ya, ini apa? Perusahaan yang perlu USD. Ya, perlu USD untuk bahan baku seperti itu. Terus tadi pagi juga saya bahas bahwa saat ini sebenarnya kesempatan kita untuk ya pinter-pinter lah mencari saham-saham yang jualannya ekspor seperti itu, dan coba mungkin teman-teman hindari dulu perusahaan-perusahaan yang hutangnya dalam USD, karena untuk ketika jatuh tempo mereka kan perlu dolar, sedangkan ketika kebutuhan dolarnya meningkat untuk pembayaran hutang seperti itu atau untuk pembelian seperti itu, mereka kan harus cari dari mana kan gitu. Kalau demand-nya tinggi tapi supply-nya kurang kan harganya bisa makin tinggi seperti itu. Terus beberapa saya lihat tadi juga hubungan Indonesia dengan Malaysia itu sudah tidak menggunakan USD. Saya tadi udah baca
Jadi menggunakan mata uang apa tadi? Pokoknya bukan USD seperti itu. Teman-teman silakan baca aja, itu adalah update berita ya. Itu adalah update berita, saya baca semuanya dari berita ini. Bagaimanapun kita juga harus update berita lah seperti itu. Baik teman-teman, berikutnya tadi harga komoditas sudah saya cek semua ya. Oke, harga komoditas sepertinya belum ya. Ini tadi sampai gold ya, terus kemudian palm oil, gold ya emas ya ini. Tadi bahasan sampai emas kan kita, ya betul. Kemudian nikelnya turun ya teman-teman. Nikelnya turun, jadi kemarin kan sempat 24.500. Ini udah 22 ya. Udah 22 sekian, kemudian ini tinnya udah turun juga. Kedelai agak naik, cornnya juga sudah mulai rebound lagi teman-teman. Oke baik teman-teman, berikutnya kita tengok dulu ya untuk pergerakan dari indeks kumpulan ini ya, kumpulan saham. Nah hari ini teman-teman indeksnya secara umum kumpulan-kumpulan sahamnya ini lebih baik dari kemarin. Ini sektor-sektor yang biru ini adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan. Namun demikian saya tadi udah baca juga secara umum sih ya ada yang naik tapi masih ada juga yang masih diam di tempat seperti itu teman-teman. Jadi masih recovernya masih baru tipis-tipis seperti itu. Kalau kita lihat sektor energi seperti ini nanti akan saya bahas. Ini seperti PKPK kan memang bergerak dari kemarin tapi ini saham kecil ya market cap-nya. BP Akra nanti saya bahas, ADMR ya, kemudian Pegas ya, ini Pegas perusahaan ini apa energi malah mulai ribuan juga. Nah terus kemudian juga properti, indeks properti ini hari ini mengalami kenaikan teman-teman, mengalami kenaikan. Namun demikian kalau kita cek ini masih hari pertama aja nih, APLN, SMRA yang biasa saya bahas, CTRA ya, kemudian Infra 18, ini Akra, TBIG. Ini biasa kan saya bahas semuanya teman-teman. SMGR juga ini satu-satunya sektor semen yang masih bagus, SMGR hari ini. Terus kemudian ini perusahaan gas sama saham teknologi. Ya secara umum hampir-hampir sama. Coba nanti akan saya bahas lebih detail ya teman-teman. Baik teman-teman, kita tengok dulu untuk kumpulan saham-saham berdasarkan sektor-sektornya ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran lebih jelas untuk pergerakan dari sektor-sektor itu. Ya, teman-teman, yang pertama adalah big cap banking. Kita lihat ini dari yang saya amatin, ini ada yang secara koreksi dia masih kecil banget, boleh dibilang ya nggak kemana-mana karena dia hanya di 0 sampai 23. 0 sampai 38 retracement teman-teman. Ya, sebentar ya teman-teman. Seperti BNI ini masih sangat terjaga selama koreksi ini, baru di 0 sampai 38 retracement ya. Supportnya di 8835 ternyata mampu menjaga harganya. Kemudian Bank Mandiri juga, bahkan hari ini Bank Mandiri memimpin pergerakan untuk sektor ini, untuk sektor banking, big cap banking ya. Selama pergerakan dia masih di area hijau ini teman-teman, maka Bank Mandiri ini masih bagus. Jadi supportnya dia yang di 9075 di 38 retracement ini kemarin hanya dites aja terus balik lagi naik. Kemudian BRI teman-teman ini yang saya sampaikan kemarin kan koreksinya ngelewatin 38 retracement yang kemarin, tapi hari ini dia udah normal lagi, recover lagi, masuk ke rentang sebelumnya. Jadi memang kemarin marketnya tuh kaget. Kalau misalkan dia bisa bertahan di area hijau ini ya berarti boleh dibilang ya kemarin cuman market yang kaget aja. Kemudian BCA teman-teman, BCA ini kemarin kan gap down terus ditarik. Namun demikian hari ini nggak mampu ngelewatin 38 retracement. Jadi sementara BCA ada target di 38 retracement teman-teman, di 8175. Dan yang saya lihat teman-teman untuk BCA ini asingnya banyak keluar teman-teman. Asingnya, nah ini hari ini keluarnya besar ya, udah 1, 2, 3, 4, seminggu lebih ini.
Bahkan dari tanggal 19 itu untuk BCA asingnya udah mulai keluar ya. Kemudian kalau yang lain-lain ini teman-teman saya udah cek harganya masih ini ya, masih belum mengalami kenaikan. Kayak BTN ini kan polanya adalah pola sideways ya. Pola sideways di mana bawah ini adalah support, atas resistan. Di mana resistannya ini di 50 retracement teman-teman. Jadi pergerakannya atas bawah. Nah sekarang ada di support ya. Pergerakannya terpolanya adalah seperti itu. Kemudian untuk Bank Danamon teman-teman di area hijau. Bank Danamon di area hijau ini adalah 38 retracement pertahanan dia. Sayangnya hari ini dia closingnya di bawah. Jadi ada target dia ke 2510 di 61,8 retracement. Kemudian Bank Niaga juga ada 38 retracement. Ini pertahanan dia hari ini dites. Kalau itu jebol teman-teman, potensinya adalah ke sini, ke 1050 ya. BBKP saya skip aja. BTPS ya, ini ada BTPS ini secara koreksi udah dalam tren ini, tren kecil ini, koreksinya ekstrim, dia udah lewat 38, target ke 61 udah kecapai. Tapi belum kelihatan ada tanda-tanda ya. Bank Jatim di support. Nah, kemudian Grow Penin teman-temannya. Ini secara pergerakan masih oke semua ya. Ini pergerakannya koreksinya tipis aja ya. Supportnya dia itu ada di 2230. Ingat teman-teman, ini saya tracking dari 1930 ya. 1930. Jadi ketika naik saya cari koreksinya. Di sini saya sempat masuk berapa kali teman-teman ya. Ketika naik dia terkoreksi sampai 50, yang area hijau ini baru kemudian rebound lagi. Nah, ini yang nanya target kemarin, ada target nanti di 2535, 2930, tapi tetap ngelihat kondisi market dan regional juga ya teman-teman. Kondisi inilah, karena ini saham-saham terkait perbankan juga. Terus kemudian PNBS juga cara pergerakan dia masih oke ya. Saat ini bertahan di 86 dengan resistan ada di 93. Kemudian Penin Financial ini juga masih cukup terjaga harganya. Rentang geraknya adalah yang di hijau itu teman-teman. Itu dari 0 sampai 23 retracement. Kemudian untuk Penin kita cek dulu. Penin ini supportnya dia di 1340. Penin atau Peninvest ya. Kemudian untuk digital bank ya, bank digital, teman-teman, bank digital kita cek dulu pergerakannya. Arto ini masih disupport ya teman-teman, masih disupport, jebol, tapi ada support lagi nanti di 65 ya, 6500-an. Saya udah buang dulu teman-teman ya, sementara buang dulu, pindah dulu ke saham yang naik. Harus ada cut loss kalau sahamnya nggak naik-naik ya teman-teman. Terus kemudian BBYB masih belum, sedikit ada candle aja. BBAI belum, secara umum belum ya. Nah, agro ya di support ya teman-teman, nggak berangkat jadi ya begitu-begitu aja. Nah, Breeze ini yang kemarin di area hijau mentok lagi. Ini adalah merupakan EMA 200 ya. EMA 200 itu adalah bull and bear area. Jadi kalau di atasnya adalah merupakan bull zone atau daerah bullish, di bawahnya adalah merupakan bearish zone. Yang lainnya nggak ada sih sepertinya teman-teman. Bevin masih dalam rentang yang sama ya, nggak ada pergerakan. Nurse Bank kemarin kan cukup bagus, hari ini kembali turun ya. Kita skip aja kalau gitu. Kemudian Astra teman-teman ya. Untuk Astra teman-teman bisa ngelihat untuk Astra masih terjaga di support pertama 6.950, ada support kedua di 6.750 teman-teman. Untuk auto hari ini membalas penurunan kemarin. Jadi auto itu teman-teman closingnya kan kemarin di bawah 38 retracement ya. Saya sering sampaikan kalau suatu saham itu closingnya di bawah 38 retracement, maka target turunnya sampai 61, dan hari ini sih memang nyampe ke situ, cuman nggak bener-bener pas, dia udah rebound lagi. Jadi ya sementara dia kalau memang hanya rebound di sini ya akan bermain di situ, kecuali dia bisa rebound di atas 38 ya. Jadi 38 ini adalah resistan ketika dia close di bawah 38 retracement.
Kemudian United Tractor hari ini recovernya masih belum, ada gap masih belum ketutup juga ya. Gapnya masih belum ketutup juga. Kemudian untuk sektor consumer teman-teman, ini ada percobaan kenaikan di ACS, tapi sekali lagi teman-teman ini long downtrend, sehingga teman-teman harus hati-hati karena ini sekedar saya sampaikan aja ini barang long downtrend, namun ada upside dari cross up MA3 dan 5 teman-teman, MA3 dan 5. Tapi kalau pilihan lain ada saham lain, saya rasa lebih bijak memilih saham lain karena saham yang secara pergerakan turun seperti ini ya nominalnya murah tapi kapan bergeraknya kan kita kan nggak tahu seperti itu. Kemudian ada Unilever saat ini masih konsolidasi di area-area resistannya teman-teman. Dia konsolidasi setelah kenaikan kemarin karena dekat-dekat nilai sekarang. Itu adalah merupakan resistannya dari Unilever. Kemudian kalau ICBP hari ini turun ya, ini bertahan di 50 retracement di area hijau itu. Yang masih menarik ini adalah WIM. WIM koreksinya tipis banget ya, supportnya dia yang di 783 aja nggak kesentuh teman-teman, nggak kesentuh dia coba. Kemudian untuk sektor energi teman-teman, sektor energi Elsa masih melanjutkan penurunannya, dia sudah ekstrim nih penurunannya karena nggak kuat di bawah 38. Jadi tidak kuat di bawah 38 retracement di sini memang targetnya terbuka langsung ke 61. Overshoot banget nih teman-teman. Bahkan sampai di bawah ini yang saya lingkarin kemarin kalau dia jebol di bawah 61 ya sudah tunggu aja dia mantul gitu karena ini sudah berat koreksinya. Koreksinya udah hampir habis. Namun demikian nih closingnya hari ini ada rebound ya. Nah kita lihat dulu besok apakah mampu berada di atas 315 teman-teman. Itu kuncinya itu dulu. Kemudian untuk Medco di catatan saya dia itu ada support di 865. Hari ini dites ya, yang area hijau nih teman-teman. Ini kan kemarin saya gambarkan koreksi dia kan di situ. Terus ditarik. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa ada candle support di kisaran 875 hari ini kesamperan. Ya berarti so far pergerakan dari Medco ini masih cukup oke, terjaga tidak ngelewatin support yang kedua di 38 retracement. Kemudian untuk perusahaan gas teman-teman hari ini juga sudah mulai rebound lagi. Namun demikian gap yang ada ini belum ketutup ya. Kemarin kan turunnya langsung gap down. Dia mantul dari 61, targetnya di 1805 ya. Kemudian Akra luar biasa ya. Kemarin turun dalam tapi hari ini juga reboundnya ini memang begitu pergerakan dari si Akra ini. Kemarin break dari 38 retracement, targetnya dia itu ada ke 61 di sini. Namun demikian hari ini nggak sampai, hanya di 50 retracement aja karena di sini ada support ya. History support candle support seperti itu di 50 retracementnya. Jadi dia rebound. Nah kalau kita ngeliat seperti ini, tren ini kemungkinan besar akan lanjut ya. Kemudian untuk sawit teman-teman tadi udah saya cek, itu secara umum masih belum ada pergerakan, malah pada break support ya. Astra Agrolestari boleh dibilang break support ya, L-shape ini break support juga. SSMS juga masih ketemu resistan, padahal ini secara pergerakan dia paling bagus. CSRA break support semuanya teman-teman ya. SIM juga break support, SGRO break ya. Gusco Plantation di support. Secara umum untuk sawit seperti itu pergerakannya. Kemudian berikutnya adalah batu bara ya teman-teman. Untuk Harum ada recover tapi juga masih kecil. Nah Harum ini teman-teman secara koreksi dia kan sudah ngelewatin 38 retracement. Tetap ada target di 1760 ya, kecuali dia bisa rebound di atas 38 retracement lagi. Indo Tambang Raya berikutnya ya, Indo Tambang Raya kita bisa ngelihat hari ini pergerakannya sempit. Hari ini pergerakannya sempit ya. Masih belum mampu di atas 38 retracement teman-teman. Jadi sementara memang ada target di 40 ribuan. Nah ini ada Adaro yang tadi pagi saya sampaikan bahwa secara pergerakan dia tipis koreksinya dan hari ini masih mampu terjaga di atas 38 retracementnya ya. Kemudian untuk PTBA juga sama, recovery juga, cuman masih belum kuat. Ini KKGI
KKGI itu bertahan di 50 retracement-nya dia ya. Kemudian Indika ini seperti dengan Adaro ya. Jadi selama koreksi dia hanya sampai 0 sampai 23 aja. Oke. Doit rebound ya. Doit reboundnya dari mid brand price channelnya. Saya nggak usah terlalu detail aja ya. Intinya saya sampaikan sektor-sektor secara umum aja, karena memang bahasan saya dari kemarin kan tetap aja teman, karena memang belum ada saham yang secara pergerakan bagus banget. Ini MBSS, kemudian permetalan ini untuk ADMR nih nurut banget dengan trend channel yang saya bikin ya. Di dalam trend channel ini di bagian bawah ini adalah merupakan supportnya ya, dia mantul dari supportnya ya. Berarti resistan dia ada di 1880, kemudian 1880, kemudian 1984, 2010. Antam juga mulai ada rebound teman-teman. Antam ini kan kemarin closing di bawah 38 ya. Targetnya dia ada di 1800. Hari ini kenaikannya belum mampu lewatin 38 retracement 1990, sehingga targetnya tetap terbuka di 61,8 teman-teman. Inco sendiri yang cara pergerakan bagus, jadi kemarin nggak turun lewat 38. Hari ini juga sempat overshoot aja, tapi closingnya ditarik agak tinggi ya. Kemudian untuk TINS boleh dibilang nih masih ekstrim koreksinya. Koreksinya di bawah 50, di bawah 61,8 retracement teman-teman. Jadi ya tunggu dulu karena ini hitungannya koreksinya dalam ini. Koreksinya berlebihan seperti itu. Terus kemudian MDKA ini cukup terjaga di area hijau, ini adalah 38 retracement ya. Kemudian untuk telekomunikasi teman-teman. Untuk telekomunikasi ini Telkom sih dari kemarin harganya cukup terjaga di 38 ya, nggak lewat dari itu. Indosat hari ini sentuh high-nya lewatin 7635, namun demikian koreksinya masuk lagi. Indosat ini bagus ya secara pergerakan. Kemudian Excel juga akhirnya rebound juga ya. Excel akhirnya rebound juga, dia kemarin mantul dari 61,8 retracement. Target kenaikan di 38 kecapai ya hari ini, tapi masih closingnya masih belum mampu di atasnya. Bagusnya lagi kalau closingnya di atasnya itu. Kemudian untuk friend masih di bawah. TBIG ada rebound juga ngelewatin resistan pertama di 2873 teman-teman. Kemudian TOWR nggak ada kemana-mana. Ini MTEL ya. MTEL-nya dia ini break 38 retracement, ada target ke 703 teman-teman. Kemudian terkait oil, ini BRPT, kita tengok dulu BRPT ketemu EMA 200. Ya teman-teman masih ingat ya, ini EMA 200 balik arah, ini EMA 200 balik arah sekaligus 50 retracement. Ya memang sering saham-saham yang ketemu 50 retracement kalau nggak kuat dia menjadikan itu menjadi resistannya, seperti BRPT ini. Kemudian ESA pun juga hari ini masih testing supportnya dia teman-teman. ESA testing supportnya dia di 38 retracement ya. Kalau itu jebol potensinya sampai 61 retracement dekat dengan MA 200. TPIA hari ini testing support trend line ya. Nurut juga sih ini barang. Kemudian untuk konstruksi dan properti, secara umum saya bisa katakan mulai recover ya, walaupun masih kecil. Jadi Adikarya ini recover juga, trend channel itu yang kemarin jebol, tapi hari ini recovernya masih belum lewati, masih kecil-kecil aja recovernya. Wika juga sama, recover. PTPP ini masih kecil banget recovernya. Waskita masih sama recovernya kecil. Beton, nah ini Waskita beton memang di area hari ini itu adalah merupakan 61,8 retracement ya. 61,8 retracement. Kemudian ini Crash. Ya, Crash juga potensi masuk lagi ke trend channel kalau besok marketnya mendukung. Kemudian WG ini potensi masuk lagi ke trend channel. DSMR resistan dia ada di 3490. Kemudian sektor-sektor ini ya, properti teman-teman, ini 61,8.
rebound dari 61,8, target di 61,8 931, target 970 BSDE. Pakuan juga udah terkoreksinya udah terbatas, sudah mantul dari MA 200 teman-teman ya. Dia memang masih belum mampu ya, masih belum mampu sampai di 38 retracement di sini. Itu titik koreksi dia. Kemarin memang overshoot sampai 50 retracement sampai MA 200. Targetnya sih ke 61,8 tapi belum sampai, udah rebound lagi. Kemudian untuk ASRI mantul dari supportnya uptrend channelnya ya. Base ini bagus ini. Ini cara pergerakan dia masih terjaga di support pertama, hijau yang atas itu. Kemudian SSIA masih belum, masih nggak kemana-mana. SMRA ya ada rebound juga, sudah mulai ada rebound, mantul dari 50 retracement. Kemudian CTRA juga mantul dari 38 ini. CTRA pergerakannya cukup terjaga karena koreksinya nggak ngelewatin 38 retracement. Kemudian apa? Nah, persemenan Indosemen balik arah lagi, supportnya ditembus dikit. Jadi ada peluang dia masuk ke kuning itu lagi, teman-teman, ke sini. SMGR aja yang cara pergerakan masih bagus, cuman dia ada resistan ya, teman-teman. Deketnya itu ada resistan 7683. SMCB juga mencari support lagi, SMBR juga terkoreksinya dalam ini sampai targetnya kecapai sih hari ini di 61,8 ya. Jadi yang ini. Transportasi ini masih pada di bawah semua, masih belum ada pergerakan ya teman-teman. Ini internet saya lambat sekali, saya nggak bisa refresh. Birdnya ada potensi rebound, tapi ini barangan ada resistan 1425, 1483. Kemudian yang lainnya nggak ada sih, nggak kemana-mana ini. Kemudian terkait media ini masih pada turun lagi ya, CMA, EMTK sendiri ini ada dari bentuk candlenya. Sebentar belum nongol. Ada dari bentuk candlenya doji ya, butuh konfirmasi besok. Tapi ini long downtrend, jadi pergerakannya mungkin masih berat ya. Kemudian basic material enggak, kita skip aja. Saratoga dia masih di supportnya dia teman-teman, 38 retracement 2836. Kemudian MTDL itu dia ada di 61,8 retracement 613 rentang geraknya hijau ini ya. Jadi kalau misalkan besok rebound ya 650 rentangnya. Dari 615 650 IMAS teman-teman. IMAS hari ini rebound. Tapi IMAS ini kalau dia udah tinggi saya nggak mau karena pergerakannya kan cukup terbaca ya. Pergerakannya ketika ketemu resisten dari trend channelnya dia biasanya balik arah. Jadi kadang cukup lama seperti itu. Kan di rentang yang terakhir aja ini kan lama ini. Ini dari 4 Agustus. Low-nya ada di 29 Agustus baru kemudian naik lagi. IMJS-nya nggak begitu bergerak, asanya nggak ada sih ya. Kemudian TKIM ini masih rentang 0 sampai 38, masih koreksi tipis aja. Ya 0 sampai 38 juga. Masih belum mampu sih INKP naik di atas resistan pertamanya. TKIM-nya juga. Jadi sebenarnya rentang koreksinya tipis tapi juga nggak mampu ngelewatin resistannya dia. Grup Lipo belum ya, saya skip aja. Perayaman hanya Cepina aja teman-teman yang hari ini masih naik, tapi ini kenaikannya dari 550 ke 575 ini udah berapa hari? Lambat gitu loh kenaikannya ya. Kemudian Java juga sama, dari 1460 ke 1520 ini 2 mingguan. Farmasi AGII akhirnya koreksi teman-teman, koreksi. Ini harganya hari ini sentuh di 50 retracement-nya, istilahnya retest support ya. Kalau kita tarik di sini, koreksinya dia mampu terjaga di atas 38 ya.
mampu terjaga di atas 38 retracement. Kemudian biasanya Mika juga masih cukup terjaga, tapi pergerakannya sempit, jadi nggak menarik ya. Kemudian Care gimana, kemarin masih cukup terjaga di situ, heal-nya ya nggak kemana-mana sih. Nah ini teman-teman, tadi saya ketemu berita yaitu apa itu dolar AS, RI Malaysia, Cina makin mesra. Ini coba kita baca. Bank Indonesia terus mendorong penggunaan transaksi local currency settlement demi menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Saat ini semakin banyak pelaku industri dan pengusaha yang meninggalkan dolar dalam berdagang dan berinvestasi seperti itu. Kemudian kita cek dulu. Nilai tukar rupiah tak kuasa menahan keperkasaan dolar Amerika. Laju pelemahan rupiah berlanjut hingga awal pekan ini, menyentuh 15.100 ya. Gubernur Bank Indonesia memaparkan situasi rupiah bukan dikarenakan faktor dalam negeri, akan tapi eksternal, yaitu yang secara spesifik adalah perubahan kebijakan moneter The Fed ya. Kondisi ini dipengaruhi oleh perkiraan bahwa kenaikan suku bunga AS dilakukan lebih besar untuk meredam inflasi di sana ya. Terus kemudian The Fed kembali menaikkan suku bunga kemarin ya. Namun yang mengejutkan, sebenarnya kenaikan suku bunga ini bisa diterima. Yang mengejutkan adalah bahwa proyeksi dan arah suku bunga ke depan ini bisa sampai 4,4% akhir tahun ini. Seperti itu ya. Seperti itu adalah tambahan untuk berita. Kemudian tambahan berita adalah ini awas kemarau dolar melanda Indonesia ya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar cenderung melemah. Penyebabnya adalah kekeringan pasokan valuta asing dalam negeri. Dalam sebulan terakhir sekian melemah. Nah, kemudian kita cek dulu. Pelemahan mata uang suatu negara terjadi kala permintaan terhadap falas tinggi, di sisi lain ketersediaannya terbatas. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Baik, teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment, teman-teman. Kalau saya lihat nih berita yang update baru-baru ini, yang baru-baru saya lihat ya. Barusan saya lihat ini adalah GoFood-nya membaik, teman-teman. GoFood-nya membaik, apakah besok ada recover seperti itu ya? Kita lihat aja besok lah. Terima kasih teman-teman semuanya.